pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, Selamat gimana malam. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap, Selamat siap. malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. Ya. Ya, Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. iya. Masa membludak di Jalan Santai atau di Jalan Gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena Jalan Sehat di Kota Makassar belakangan ini? Iya, memang saya rasa untuk pemilu ya, Ya, uh, khususnya pilpres bahkan hingga pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya, ya, uh, untuk menunjukkan kekuatan dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat buat pilpres. Dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu dan uh, menjadi agenda agenda rutin gitu ya. Dan memang yang apa yang terjadi tadi ya, Jalan Gembira bersama Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta dan uh, uh, ini menunjukkan bahwa atau berusaha ditunjukkan ya, berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres atau pasangan capres cawapres yang banyak banyak disukai orang. Dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak, yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik. Tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, eh, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang
belum banyak survei yang beredar dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan uh, uh, untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon uh, uh, presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang sorry, calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota Jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu, dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib, dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan gitu. Siap, siap. Jadi eh, jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum Nah, menentukan pilihan sebenarnya. betul, betul. Hmm. Jadi bukan sekedar swing swing voter ya. Apa? Bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter kan artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang, kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi Nggak ada orang saya sini rasa kak ya? juga ya. Nggak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya Hmm. makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Ya. Karena ini kemudian menunjukkan oh, Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang Ya. hadir, dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Ah. Ah, Jadi sebenarnya ini untuk ada. mendrive suara ya, Iya benar. mengalir ke Jadi Anies jadi Baswedan. ya jadi yang begini-begini kan eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa Hmm. kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai sama masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar, dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto sekaligus iya iya sebagai capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak, iya. ya, sekarang juga banyak. Nah, Seperti itu. nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan.
gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin, ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan, ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini, gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa, orang-orang yang dimobilisasi, ya, Hmm. dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan, bahwa eh, eh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang Hmm. hadir di acaranya Anies. Artinya mereka ini disukai, gitu ya, Ya. dan ini kan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door Iya. prize, bagi-bagi Hadiah. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin Hmm. atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa, oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi, gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa, oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya, tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, ah, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya, gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja, dan pertunjukan itulah yang memberi kesan apa, memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang, dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu, gitu ya. Karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah, ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini, ya, uh, 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 penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan, Ya. Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, apa, eh, pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies, ya, Mm-mm. eh, tentu saya rasa Ganjar, ya, kita tunggu saja, gitu. Dalam waktu dekat ini Ya. Ganjar pasti datang ke Makassar juga, karena Makassar juga menjadi eh, wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting, dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar, ya,
partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting, karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini, pasti publik akan menilai ai pace Ganjar gitu ya, Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Iya, iya. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Eh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan, dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari, dan tentu mereka akan membuat event ya, yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini, dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi, karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Iya. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa eh, itu bisa menjadi penekanan gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama, diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya, bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur, dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain Ya, gitu ya. betul Uh, betul. uh, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan, yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi uh, uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa, karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain, dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga uh, 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 ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar uh, uh, bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam dalam pemilu menjadi indikator, kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak, tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat, dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang,
ataupun pasangan capres cawapres ya tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang, tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik, orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan. Dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Cak Amin, nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya, yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur.
Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana Malam. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap, Selamat siap. malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena Jalan Sehat di Kota Makassar belakangan ini? Ya, memang saya rasa untuk pemilu ya, Ya, uh, khususnya Pilpres bahkan hingga Pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang yang wajib gitu ya, ya, uh, untuk menunjukkan kekuatan dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat buat Pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan uh, menjadi agenda agenda rutin gitu ya. Dan memang yang apa yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan uh, uh, ini menunjukkan bahwa atau berusaha ditunjukkan ya, berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres, atau pasangan capres cawapres yang banyak banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak, yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar, untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar, dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk
memberi kesan bahwa mereka adalah calon eh, eh, presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang sorry, calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi apa, ruas-ruas kota Jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu, dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib, dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan gitu. Siap, siap. Jadi eh, jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum Nah, menentukan pilihan sebenarnya. betul betul. Hmm. Jadi bukan sekedar swing swing voter ya. Apa? Bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang, kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi Nggak ada orang saya sini rasa kak ya? juga ya. Nggak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya Hmm. makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Ya. Karena ini kemudian menunjukkan oh, Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang Ya, yang ya. hadir, dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Ah. Ah, Jadi sebenarnya ini untuk ada. mendrive suara ya, Iya benar. mengalir ke Anies Jadi Baswedan. ya, jadi yang begini-begini kan eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa Hmm. kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai sama masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar, dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto sekaligus iya iya, juga capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak, iya. ya, sekarang juga banyak Nah, seperti itu. nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? ya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya tidak belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin, ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian
digerakkan adalah jaringan-jaringan, ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini, gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan orang-orang yang dimobilisasi, ya, dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa uh, uh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang hadir di acaranya Anies, artinya mereka ini disukai, gitu ya. Dan ini kan mendrive. Jadi kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, bagi-bagi baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa, oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi, gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa, oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja. Dan pertunjukan itulah yang memberi kesan memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu, gitu ya. Karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah, ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini, ya, penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan, Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, eh, apa eh, pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies, ya, eh, tentu saya rasa Ganjar, ya, kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ya. Ganjar pasti datang ke Makassar juga, karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting, dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar, ya, dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting. Karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini,
pasti publik akan menilai ai pace Ganjar gitu ya. Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Iya, iya. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Eh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar Iya. tidak berani datang ke Sulawesi Selatan dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari dan tentu mereka akan membuat event ya yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding Iya. kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Iya. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa eh, itu bisa menjadi penekanan, gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain Iya, gitu ya. betul Ah, betul. ah, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya? Menjadi uh, uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur sehingga uh, 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 ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar uh, uh, bisa mempengaruhi daerah-daerah lain dan indikator misalnya dalam dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak, tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur. Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang. Tapi kemudian
konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik. Orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan. Dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin, nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar, depan
Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Siap, Selamat siap. malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. Ya. Ya, Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena Jalan Sehat di Kota Makassar belakangan ini? Iya, memang saya rasa untuk pemilu ya, Ya. khususnya Pilpres bahkan hingga Pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Ya. Untuk menunjukkan kekuatan, dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat Pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan uh, menjadi agenda rutin gitu ya. Dan memang yang apa yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan ini menunjukkan bahwa atau berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres, atau pasangan capres cawapres yang banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak, yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar, untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar, dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya.
pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar, ya, khususnya dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir, ya, memenuhi ruas-ruas kota Jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak, ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh, betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya, gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ, gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies, ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari macet ini, ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar, gitu. Dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib, dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan, gitu. Siap, siap. Jadi eh, jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum Nah, menentukan pilihan sebenarnya. betul, betul. Hmm. Jadi bukan sekedar swing swing voter, ya. Apa? Bukan swing voter, sebenarnya undecided voter, ya. Kalau swing voter kan artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang, kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi Nggak ada orang saya sini rasa kak ya? juga, ya. Nggak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya Hmm. makanya kemudian yang begini-begini ini penting, gitu ya. Ya. Karena ini kemudian menunjukkan oh, Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang Ya. hadir, dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya, tahu. Ah. Ah, Jadi sebenarnya ini untuk ada. mendrive suara ya, Iya, benar. mengalir ke Jadi Anies jadi Baswedan. ya jadi yang begini-begini kan, eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa Hmm. kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai sama masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh, ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar, dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto sekaligus iya, iya, sebagai capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak, iya. ya, sekarang juga banyak. Seperti itu. Nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan, gitu ya. Jadi Siap. yang hadir itu kan sebenarnya belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin, ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan, ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off Hmm. force ini, gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa, orang-orang yang dimobilisasi, ya, Hmm.
dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa eh, eh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang Hmm. hadir di acaranya Anies, artinya mereka ini disukai gitu ya. Ya, Dan ini akan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door iya, prize, ada bagi-bagi dong. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin Hmm. atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa, oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa, oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, ah saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja, dan pertunjukan itulah yang memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya. Karena itu tadi bahwa eh, bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini ya uh, 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 penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan Ya. Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, apa eh, pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies ya, Mm-mm. eh, tentu saya rasa Ganjar, ya kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ya. Ganjar pasti datang ke Makassar juga, karena Makassar juga menjadi eh, wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting, dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar ya dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting. Karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini, pasti publik akan menilai ai pace Ganjar gitu ya. Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan. Ini Iya, iya. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Eh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan, dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari, dan tentu mereka akan membuat event ya
yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini, dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi, karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Iya. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa eh, itu bisa menjadi penekanan, gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama, diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya, bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur, dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar, gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain, Ya, gitu ya. betul Ah, betul. ah, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini, gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan, yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain, gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi uh, uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa, karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain, dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga uh, 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 ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar uh, uh, bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam dalam pemilu menjadi indikator, kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak, tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat, dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang. Tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek uh, apa ke publik, gitu ya, yang mempengaruhi publik, dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik, orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan, gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang
yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik, ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan. Dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet, ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Cak Amin, nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik, ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto, Pak
Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas dan beliau sudah malam melintang dalam eh, masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, Selamat gimana malam. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap, Selamat siap. malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena jalan sehat di Kota Makassar belakangan ini? Iya, memang saya rasa untuk pemilu ya, Ya, uh, khususnya pilpres bahkan hingga pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya, ya, uh, untuk menunjukkan kekuatan dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat buat pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu dan uh, menjadi agenda rutin gitu ya. Dan memang yang apa yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta dan uh, uh, ini menunjukkan bahwa atau berusaha ditunjukkan ya, berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres atau pasangan capres cawapres yang banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan
sorry, Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir, ya, memenuhi apa ruas-ruas kota Jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak, ya, eh, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya, gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ, gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies, ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari macet ini, ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar, gitu. Dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib, dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan, gitu. Siap, siap. Jadi eh, jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum Nah, menentukan pilihan sebenarnya. betul, betul. Hmm. Jadi bukan sekedar swing swing voter, ya. Apa? Bukan swing voter, sebenarnya undecided voter, ya. Kalau swing voter kan artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang, kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi Nggak ada orang saya sini rasa kak ya? juga, ya. Nggak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya Hmm. makanya kemudian yang begini-begini ini penting, gitu ya. Ya. Karena ini kemudian menunjukkan oh, Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang Ya, yang ya. hadir, dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya, tahu. Ah. Ah, Jadi sebenarnya ini untuk ada. mendrive suara ya, Iya, benar. mengalir ke Anies Jadi Baswedan. ya, jadi yang begini-begini kan eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa Hmm. kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai sama masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar, dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto sekaligus iya, iya, sebagai capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak, iya. ya, sekarang juga banyak. Seperti itu. Nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan, gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin, ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan, ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini, gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa, orang-orang yang dimobilisasi, ya, Hmm. dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa eh, eh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang hadir di acaranya Anies, artinya mereka ini disukai, gitu ya. Ya. Dan ini akan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai
yang namanya door prize, Iya, bagi-bagi baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin hmm, atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa, oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa, oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, ah saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja, dan pertunjukan itulah yang memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya. Karena itu tadi bahwa eh, bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini ya uh, 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 penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, apa eh, pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies ya, Mm-mm. eh, tentu saya rasa Ganjar, ya kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ya. Ganjar pasti datang ke Makassar juga, karena Makassar juga menjadi eh, wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting, dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar ya, dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting. Karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini, pasti publik akan menilai ai pace Ganjar gitu ya. Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Eh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan, dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari, dan tentu mereka akan membuat event ya, yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini, dan mungkin uh, uh, kemacetannya mungkin akan lebih lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih lebih parah lagi, karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih
lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa eh, itu bisa menjadi penekanan, gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur, dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar, gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain, gitu ya. Betul, Ah, betul. ah, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini, gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain, gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi uh, uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga uh, 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 ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar uh, uh, bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak, tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang, tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek uh, apa ke publik, gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik, orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan, gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik, ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika
komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan. Dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Cak Amin, nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali.
Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, Selamat gimana malam. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap, Selamat siap. malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena jalan sehat di Kota Makassar belakangan ini? Iya, memang saya rasa untuk pemilu ya, Ya, uh, khususnya Pilpres bahkan hingga Pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang yang wajib gitu ya, ya, uh, untuk menunjukkan kekuatan dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat buat Pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan uh, menjadi agenda agenda rutin gitu ya. Dan memang uh, yang apa yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan uh, uh, ini menunjukkan bahwa atau berusaha ditunjukkan ya, berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres, atau pasangan capres cawapres yang banyak banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak, yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar, untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar, dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya, dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya,
ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies, ya belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Ertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Iya, betul. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu. Dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib. Dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan gitu. Siap, siap. Jadi eh, jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum Nah, menentukan pilihan sebenarnya. betul betul. Hmm. Jadi bukan sekedar swing swing voter ya. Apa? Bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang, kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi Nggak ada orang saya sini rasa kak ya? juga ya. Nggak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya Hmm. makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Ya. Karena ini kemudian menunjukkan oh, Anies misal Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang Ya. hadir, dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Ah. Ah, Jadi sebenarnya ini untuk ada. mendrive suara ya, Iya benar. mengalir ke Jadi Anies jadi Baswedan. ya jadi yang begini-begini kan, eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa Hmm. kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai sama masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar, dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto sekaligus iya iya juga capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak, iya. ya, sekarang juga banyak Nah, seperti itu. nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya tidak belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin, ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa, orang-orang yang dimobilisasi ya, Hmm. dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa eh, eh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang hadir di acaranya Anies, artinya mereka ini disukai gitu ya. Ya. Dan ini kan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, Ya, bagi-bagi hadiah. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin Hmm. atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya masa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa, oh,
banyak yang datang tawa Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja. Dan pertunjukan itulah yang memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya, karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini ya penting sekali untuk punya pilihan Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya uh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies ya, uh, tentu saya rasa Ganjar ya kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ganjar pasti datang ke Makassar juga, karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting, dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar ya dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting. Karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini, pasti publik akan menilai pace Ganjar gitu ya. Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan, dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari, dan tentu mereka akan membuat event ya yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini, dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi, karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia.
Ya, saya rasa uh, itu bisa menjadi penekanan gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur, dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan Cik, reformasi itu cik, awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain Ya, gitu ya. betul Uh, Kak. uh, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain cik, cik. itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita Cek, menjadi cek. menjadi apa ya? Menjadi uh, uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga uh, 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 ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar uh, uh, bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak. Sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak. Tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat, dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang. Tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik. Orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan. Dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian apa
calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet, ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini karena kalau dibiarkan Prabowo dan Cak Amin nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya, yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik, ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke. Sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena jalan sehat di Kota Makassar belakangan ini? Iya, memang saya rasa untuk
pemilu ya, Ya, uh, khususnya pilpres bahkan hingga pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya, ya, uh, untuk menunjukkan kekuatan dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat buat pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan uh, menjadi agenda agenda rutin gitu ya. Dan memang yang apa yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama siapa, Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan uh, uh, ini menunjukkan bahwa atau berusaha ditunjukkan ya, berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres, atau pasangan capres cawapres yang banyak banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak, yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar, untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, uh, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar, dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan uh, uh, untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu. Dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang sorry, calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya, dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota Jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh, betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari ya, macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar
dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu. Dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib. Dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan gitu. Siap-siap. Jadi eh, jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum Nah, menentukan pilihan sebenarnya. betul betul. Hmm. Jadi bukan sekedar swing swing voter ya. Apa? Bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi Nggak ada orang saya sini rasa kak ya? juga ya. Nggak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya Hmm. makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Ya. Karena ini kemudian menunjukkan Anies misal Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang Ya. hadir. Dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Ah. Ah, Jadi sebenarnya ini untuk ada. mendrive suara ya, Iya benar. mengalir ke Jadi Anies jadi Baswedan. ya jadi yang begini-begini kan eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa Hmm. kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai sama masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto iya sekaligus iya, juga capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak. iya. Ya, sekarang juga banyak. Nah, Seperti itu. nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya tidak belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa? Orang-orang yang dimobilisasi ya, Hmm. dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa eh, eh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang hadir di acaranya Anies. Artinya mereka ini disukai gitu ya, Ya. dan ini kan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, Ya. bagi-bagi Hadiah. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin Hmm. atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja. Dan pertunjukan itulah yang memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh,
banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya. Karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini ya penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya uh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies ya, uh, tentu saya rasa Ganjar, ya kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ya, Ganjar pasti datang ke Makassar juga, karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. ya betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting, dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar ya, dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting, karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini, pasti publik akan menilai ai pace Ganjar gitu ya, Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Uh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan, dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari, dan tentu mereka akan membuat event ya, yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini, dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi, karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa itu bisa menjadi penekanan gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama, diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya, bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur, dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar gitu ya.
akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain Ya, gitu ya. betul Uh, betul. uh, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi uh, uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak, tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang. Tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik. Orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan, dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya,
apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik, ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena Jalan Sehat di Kota Makassar belakangan ini? Ya, memang saya rasa untuk pemilu ya, khususnya Pilpres bahkan hingga Pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Untuk menunjukkan kekuatan dan
semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat buat Pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan uh, menjadi agenda agenda rutin gitu ya. Dan memang yang apa yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama siapa Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan uh, uh, ini menunjukkan bahwa atau berusaha ditunjukkan ya, berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres, atau pasangan capres cawapres yang banyak banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak, yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar, dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan uh, uh, untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu. Dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya, dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh, betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu. Dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa
unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib. Dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan, gitu. Siap-siap. Jadi eh, jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum Nah, menentukan pilihan sebenarnya. betul betul. Hmm. Jadi bukan sekedar swing swing voter ya, apa? Bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter kan artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi Nggak ada orang saya sini rasa kak ya? juga ya. Nggak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya Hmm. makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Ya. Karena ini kemudian menunjukkan Anies misal Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang Ya. hadir dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Ah. Ah, Jadi sebenarnya ini untuk ada. mendrive suara ya, Iya benar. mengalir ke Jadi Anies jadi Baswedan. ya jadi yang begini-begini kan eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa Hmm. kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto iya sekaligus iya, capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak. iya. Ya, sekarang juga banyak. Seperti itu. Nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi Siap. yang hadir itu kan sebenarnya tidak belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off force ini gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa? Orang-orang yang dimobilisasi ya, Hmm. dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa uh, uh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang Hmm. hadir di acaranya Anies, artinya mereka ini disukai gitu ya, Ya. dan ini kan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, Ya. bagi-bagi Hadiah. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin Hmm. atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja, dan pertunjukan itulah yang memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya
diserang terus sama sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu, gitu ya. Karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah, ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini, ya, penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan, Ya. Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies, ya, Mm-mm. uh, tentu saya rasa Ganjar, ya kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ya. Ganjar pasti datang ke Makassar juga, karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting, dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar, ya, dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting, karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini, pasti publik akan menilai ai pace Ganjar, gitu ya, Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Iya, iya. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Eh, Mending kita pilih Anies, gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan, dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari, dan tentu mereka akan membuat event, ya, yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini, dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi, karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Iya. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa itu bisa menjadi penekanan, gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama, diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model, ya, bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur, dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar, gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar
itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain Ya, gitu ya. betul Uh, betul. uh, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi uh, uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak, tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat, dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali, bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang. Tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik. Orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan. Dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin nanti
publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik, ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena jalan sehat di Kota Makassar belakangan ini? Ya, memang saya rasa untuk pemilu ya, khususnya pilpres bahkan hingga pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Untuk menunjukkan kekuatan, dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan
gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib, ya, khususnya buat buat pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan uh, menjadi agenda rutin gitu ya. Dan memang yang apa yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama siapa, Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan uh, uh, ini menunjukkan bahwa atau berusaha ditunjukkan, ya, berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres, atau pasangan capres cawapres yang banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak, yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar, untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar, dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya, dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh, betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu. Dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib, dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih, juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan gitu.
Jadi eh, jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum Nah, menentukan pilihan sebenarnya. betul betul. Hmm. Jadi bukan sekedar swing swing voter ya. Apa? Bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter kan artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi Nggak ada orang saya sini rasa kak ya? juga ya. Nggak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya Hmm. makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Ya. Karena ini kemudian menunjukkan Anies misal Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang Ya. hadir dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Ah. Ah, Jadi sebenarnya ini untuk ada. mendrive suara ya, Iya benar. mengalir ke Jadi Anies jadi Baswedan. ya jadi yang begini-begini kan eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa Hmm. kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto sekaligus iya iya, sebagai capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak, iya. ya, sekarang juga banyak. Seperti itu. Nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya tidak belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa? Orang-orang yang dimobilisasi ya, Hmm. dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa uh, uh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang hadir di acaranya Anies, artinya mereka ini disukai gitu ya, Ya. dan ini akan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, Ya. bagi-bagi Hadiah. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin Hmm. atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya masa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa oh banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja, dan pertunjukan itulah yang memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya, karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga
misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah, ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini, ya, uh, 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 penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan, Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya uh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies, ya, uh, tentu saya rasa Ganjar, ya kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ganjar pasti datang ke Makassar juga, karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting, dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar, ya, dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting. Karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini, pasti publik akan menilai ai pace Ganjar, gitu ya. Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Uh, Mending kita pilih Anies, gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan, dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari, dan tentu mereka akan membuat event, ya, yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini, dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi, karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa itu bisa menjadi penekanan, gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama, diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model, ya, bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur, dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar, gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain, gitu ya. Betul. Uh, uh,
termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak. Sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak. Tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat, dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali, bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang. Tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik. Orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan, dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya, yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih
calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena jalan sehat di Kota Makassar belakangan ini? Iya, memang saya rasa untuk pemilu ya, khususnya Pilpres bahkan hingga Pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Untuk menunjukkan kekuatan, dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat Pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan menjadi agenda rutin gitu ya. Dan memang yang
yang terjadi tadi ya jalan gembira bersama Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta dan uh, uh, ini menunjukkan bahwa atau berusaha ditunjukkan ya berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya, mereka adalah capres dan cawapres atau pasangan capres cawapres yang banyak banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota Jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin dengan 2 hari macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu, dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib, dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan gitu. Siap. Jadi jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum menentukan pilihan sebenarnya. Betul. Jadi bukan sekedar swing voter ya,
bukan swing voters, nah undecided voter ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi Nggak ada orang saya sini rasa kak ya? juga ya. Nggak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya Hmm. makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Ya. Karena ini kemudian menunjukkan Anies Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang Ya. hadir dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Ah. Ah, Jadi sebenarnya ini untuk ada. mendrive suara ya, Iya benar. mengalir ke Jadi Anies jadi Baswedan. ya jadi yang begini-begini kan eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai sama masyarakat Makassar. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, Jalan Gembira ini kan ada juga Jalan Anti Mager yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto sekaligus iya iya, sebagai capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak, iya. ya, sekarang juga banyak. Nah, Seperti itu. nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? ya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya tidak belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa? Orang-orang yang dimobilisasi ya, dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa uh, uh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang hadir di acaranya Anies, artinya mereka ini disukai gitu ya, dan ini akan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, Ya, bagi-bagi hadiah. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa oh banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung, yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja, dan pertunjukan itulah yang memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya, karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah ini kemudian
dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini ya penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan Ya. Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies ya, uh, tentu saya rasa Ganjar ya kita tunggu saja gitu dalam waktu dekat ini Ya, Ganjar pasti datang ke Makassar juga karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. ya betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar ya dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa karena ini penting karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini pasti publik akan menilai ai pace Ganjar gitu ya, Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Uh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari dan tentu mereka akan membuat event ya yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa eh, itu bisa menjadi penekanan, gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar, gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain gitu ya. Betul, Uh, betul. uh, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya,
menjadi uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak. Sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak. Tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat, dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali, bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang, tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik. Orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan, dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya, yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu, dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan
pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena jalan sehat di Kota Makassar belakangan ini? Ya, memang saya rasa untuk pemilu ya, khususnya Pilpres bahkan hingga Pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Untuk menunjukkan kekuatan, dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat Pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan menjadi agenda rutin gitu ya. Dan memang yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan ini menunjukkan
bahwa atau berusaha ditunjukkan, ya berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan, gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres atau pasangan capres cawapres yang banyak banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar untuk memberi kesan ke publik, gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik, gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis, gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer, gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka, gitu, karena mereka orang-orang populer, gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya, dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota Jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh, betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya, gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ, gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar, gitu. Dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib. Dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih, juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan, gitu. Siap. Jadi jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum menentukan pilihan sebenarnya. Betul. Jadi bukan sekedar swing voter ya, bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi saya rasa juga ya. Tidak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya kemudian yang begini-begini ini penting, gitu ya.
Karena ini kemudian menunjukkan Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang Iya. hadir dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Ah. Ah, Jadi sebenarnya ini untuk ada mendrive suara ya, Iya benar. mengalir ke Anies Jadi Baswedan. ya jadi yang begini-begini kan eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa kami Hmm. populer di Makassar, kami ini Iya. dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai sama masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, Jalan Gembira ini kan ada juga Jalan Anti Mager yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto sekaligus iya iya, juga capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak. iya. Ya, sekarang juga banyak. Nah, Seperti itu. nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya tidak belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa? Orang-orang yang dimobilisasi ya, Hmm. dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa eh, eh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang hadir di acaranya Anies, artinya mereka ini disukai gitu ya, Ya. dan ini akan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, Ya, bagi-bagi hadiah. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin Hmm. atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa oh banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja, dan pertunjukan itulah yang memberi memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya, karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini ya, uh, 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 uh,
penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan Ya. Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies ya, tentu saya rasa Ganjar ya kita tunggu saja gitu dalam waktu dekat ini Ganjar pasti datang ke Makassar juga karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar ya dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa karena ini penting karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini pasti publik akan menilai pace Ganjar gitu ya, Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari dan tentu mereka akan membuat event ya yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa itu bisa menjadi penekanan, gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar, gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain gitu ya. Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah lain di Indonesia Timur.
Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak. Sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak. Tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat, dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali, bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang, tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik, dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik. Orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan, dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu, dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini.
karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena Jalan Sehat di Kota Makassar belakangan ini? Ya, memang saya rasa untuk pemilu ya, khususnya Pilpres bahkan hingga Pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Untuk menunjukkan kekuatan, dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat Pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan menjadi agenda rutin gitu ya. Dan memang yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan ini menunjukkan bahwa atau berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres, atau pasangan capres cawapres yang
banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu, dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib, dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan gitu. Siap. Jadi jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum menentukan pilihan sebenarnya. Betul. Jadi bukan sekedar swing voter ya, bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi saya rasa juga ya. Tidak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Karena ini kemudian menunjukkan Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang hadir, dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Jadi sebenarnya ini untuk mendrive suara ya. Iya benar. Jadi yang begini-begini kan
eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa kami populer di Makassar, kami ini Iya. dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, Jalan Gembira ini kan ada juga Jalan Anti Mager yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto sekaligus iya iya, juga capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak, iya. ya sekarang juga banyak seperti itu. Nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya tidak belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa? Orang-orang yang dimobilisasi ya, dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa uh, uh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang hadir di acaranya Anies. Artinya mereka ini disukai gitu ya, Ya, dan ini kan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, ya, bagi-bagi ada. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, ah saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja. Dan pertunjukan itulah yang memberi memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya, karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini ya penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3
nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies ya, Mm-mm. uh, tentu saya rasa Ganjar ya kita tunggu saja gitu dalam waktu dekat ini Ya, Ganjar pasti datang ke Makassar juga karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. ya betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar ya dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa karena ini penting karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini pasti publik akan menilai ai pace Ganjar gitu ya, Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Uh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari dan tentu mereka akan membuat event ya yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa itu bisa menjadi penekanan, gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar, gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain gitu ya. Betul, betul. Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya? Menjadi bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur sehingga ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar bisa mempengaruhi daerah-daerah lain dan indikator misalnya dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti
sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak, tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang, tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek ke publik, gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik. Orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan, gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik, ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan, gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan, gitu, unjuk kekuatan, dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih, ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet, ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin, nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar, gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik, ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah memberikan referensinya, ya, untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke. Sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi.
Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfah, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena jalan sehat di Kota Makassar belakangan ini? Iya, memang saya rasa untuk pemilu ya, khususnya pilpres bahkan hingga pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Untuk menunjukkan kekuatan dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu dan menjadi agenda rutin gitu ya. Dan memang yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta dan ini menunjukkan bahwa atau berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres atau pasangan capres cawapres yang banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak, yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang
belum banyak survei yang beredar dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan uh, uh, untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon uh, uh, presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota Jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin dengan 2 hari macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu, dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib, dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan gitu. Siap. Jadi jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum menentukan pilihan sebenarnya. Betul. Jadi bukan sekedar swing voter ya, bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi saya rasa juga ya. Tidak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Karena ini kemudian menunjukkan Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang hadir. Dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Jadi sebenarnya ini untuk mendrive suara ya. Iya benar. Jadi yang begini-begini kan itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai masyarakat Makassar. Pesan itu yang yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar, dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang. Ya. Jadi sebelum jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan Prabowo Subianto sekaligus capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak. Iya. Ya, sekarang juga banyak. Seperti itu. Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? Iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan
gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin, ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan, ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini, gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa, orang-orang yang dimobilisasi, ya, Hmm. dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan, bahwa uh, uh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang Hmm. hadir di acaranya Anies. Artinya mereka ini disukai, gitu ya, Ya. dan ini akan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, Ya. bagi-bagi Hadiah. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin Hmm. atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa, oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi, gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa, oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya, tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, ah, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja, dan pertunjukan itulah yang memberi kesan apa, memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu, gitu ya. Karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah, ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini, ya, uh, 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 penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan, Ya. Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, apa, eh, pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies, ya, Mm-mm. eh, tentu saya rasa Ganjar, ya, kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ya. Ganjar pasti datang ke Makassar juga, karena Makassar juga menjadi eh, wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting, dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar, ya,
partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting, karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini, pasti publik akan menilai ai pace Ganjar gitu ya, Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Iya, iya. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Eh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan, dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari, dan tentu mereka akan membuat event ya, yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini, dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi, karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Iya. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa itu bisa menjadi penekanan gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama, diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya, bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur, dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar, gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain, gitu ya. Betul, Uh, betul. uh, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan, yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa, karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain, dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga ini sangat memungkinkan ya Makassar bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam pemilu menjadi indikator, kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai, atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak, tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat, dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali, bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang,
ataupun pasangan capres cawapres ya tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang, tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik, orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan. Dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Cak Amin, nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur.
Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena Jalan Sehat di Kota Makassar belakangan ini? Ya, memang saya rasa untuk pemilu ya, khususnya Pilpres bahkan hingga Pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Untuk menunjukkan kekuatan dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat Pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu dan menjadi agenda rutin gitu ya. Dan memang yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta dan ini menunjukkan bahwa atau berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres atau pasangan capres cawapres yang banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak, yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk
memberi kesan bahwa mereka adalah calon eh, eh, presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang sorry, calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota Jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin dengan 2 hari ya, macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu, dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib, dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan gitu. Siap. Jadi jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum menentukan pilihan sebenarnya. Betul. Jadi bukan sekedar swing voter ya, bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi saya rasa juga ya. Tidak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Karena ini kemudian menunjukkan Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang hadir, dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Jadi sebenarnya ini untuk mendrive suara ya. Iya benar. Jadi yang begini-begini kan itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan, makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai masyarakat Makassar. Pesan itu yang yang pasti mereka mau kirimkan, dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar, dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang. Ya. Jadi sebelum jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan Prabowo Subianto sekaligus capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak. Iya. Ya, sekarang juga banyak. Seperti itu. Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? Iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin, ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang
digerakkan adalah jaringan-jaringan, ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini, gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan orang-orang yang dimobilisasi, ya, dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa uh, uh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang hadir di acaranya Anies, artinya mereka ini disukai, gitu ya. Dan ini akan mendrive. Jadi kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, bagi-bagi baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa, oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi, gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa, oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu, Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung, yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja. Dan pertunjukan itulah yang memberi kesan memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu, gitu ya. Karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah, ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini, ya, penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan. Nah, Gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya uh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies, ya, tentu saya rasa Ganjar, ya, kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ganjar pasti datang ke Makassar juga, karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting, dan kita tunggu saja, pasti dalam waktu dekat ini Ganjar, ya, dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting. Karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini,
pasti publik akan menilai ai pace Ganjar gitu ya. Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Iya, iya. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Eh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar Iya. tidak berani datang ke Sulawesi Selatan, dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari, dan tentu mereka akan membuat event ya, yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini, dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi, karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding Iya. kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Iya. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa itu bisa menjadi penekanan, gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama, diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya, bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur, dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar, gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain, Ya, gitu ya. betul Uh, betul. uh, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini, gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan, yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain, gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi uh, uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa, karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain, dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam pemilu menjadi indikator, kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak, tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat, dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali, bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang, tapi kemudian
konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik, orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan, dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin, nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar, depan
Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena Jalan Sehat di Kota Makassar belakangan ini? Ya, memang saya rasa untuk pemilu ya, khususnya Pilpres bahkan hingga Pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Untuk menunjukkan kekuatan, dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat Pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan menjadi agenda rutin gitu ya. Dan memang yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan ini menunjukkan bahwa atau berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres, atau pasangan capres cawapres yang banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak, yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar, untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar, dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya.
pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar, ya, khususnya dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir, ya, memenuhi ruas-ruas kota Jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak, ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya, gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ, gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies, ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari macet ini, ya, waktu PKS konsolidasi di Ertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar, gitu. Dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib, dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan, gitu. Siap-siap. Jadi jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter, ya, yang selama ini belum menentukan pilihan sebenarnya. Betul, betul. Jadi bukan sekedar swing voter, ya. Bukan swing voter, sebenarnya undecided voter, ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi saya rasa juga, ya. Tidak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya kemudian yang begini-begini ini penting, gitu, ya. Karena ini kemudian menunjukkan Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang hadir, dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya, tahu. Jadi sebenarnya ini untuk mendrive suara, ya. Iya, benar. Mengalir ke Jadi Anies Baswedan. jadi yang begini-begini kan itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai masyarakat Makassar. Pesan itu yang yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar, dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, ya. Jadi sebelum jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan Prabowo Subianto sekaligus capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak. Iya. Ya, sekarang juga banyak. Seperti itu. Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? Iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan, gitu, ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin, ataupun yang kemarin anti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan, ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off force ini, gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan orang-orang yang dimobilisasi, ya,
dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa eh, eh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang Hmm. hadir di acaranya Anies. Artinya mereka ini disukai gitu ya, Ya, dan ini kan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, ya, bagi-bagi hadiah. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin Hmm. atau uang transport, karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, ah saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja, dan pertunjukan itulah yang memberi memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya, karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini ya penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan Ya. Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies ya, Mm-mm. uh, tentu saya rasa Ganjar, ya kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ya. Ganjar pasti datang ke Makassar juga, karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting, dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar ya dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting, karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini, pasti publik akan menilai ai pace Ganjar gitu ya, Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Iya, iya. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Eh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan, dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari, dan tentu mereka akan membuat event ya
yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini, dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi, karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Iya. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa eh, itu bisa menjadi penekanan, gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama, diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya, bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur, dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar, gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar, lalu menjalar ke daerah-daerah lain, Ya, gitu ya. betul Uh, betul. uh, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini, gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan, yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain, gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi uh, uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa, karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain, dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam pemilu menjadi indikator, kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak, tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat, dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali, bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang, tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik, gitu ya, yang mempengaruhi publik, dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik, orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan, gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang
yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik, ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan. Dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet, ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin, nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik, ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto, Pak
Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas dan beliau sudah malang melintang dalam eh, masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana Malam. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap, Selamat siap. malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena jalan sehat di Kota Makassar belakangan ini? Ya, memang saya rasa untuk pemilu ya, Ya, khususnya pilpres bahkan hingga pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya, ya, uh, untuk menunjukkan kekuatan dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat buat pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu dan uh, menjadi agenda rutin gitu ya. Dan memang yang apa yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta dan uh, uh, ini menunjukkan bahwa atau berusaha ditunjukkan ya, berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres atau pasangan capres cawapres yang banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan
sorry, Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir, ya, memenuhi apa, ruas-ruas kota Jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak, ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya, gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ, gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies, ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari macet ini, ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar, gitu. Dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib, dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan, gitu. Siap-siap. Jadi jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum menentukan pilihan sebenarnya. Betul, betul. Jadi bukan sekedar swing voter, ya. Apa? Bukan swing voter, sebenarnya undecided voter, ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi saya rasa juga, ya. Tidak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya kemudian yang begini-begini ini penting, gitu ya. Karena ini kemudian menunjukkan Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang hadir, dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya, tahu. Jadi sebenarnya ini untuk mendrive suara ya. Iya, benar. Jadi yang begini-begini kan itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai masyarakat Makassar. Pesan itu yang yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar, dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, ya. Jadi sebelum jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan Prabowo Subianto sekaligus capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak. Iya. Ya, sekarang juga banyak. Seperti itu. Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? Iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan, gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin, ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan, ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off force ini, gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan orang-orang yang dimobilisasi, ya, dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang hadir di acaranya Anies, artinya mereka ini disukai, gitu ya. Dan ini kan mendrive. Jadi kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai
yang namanya door prize, Iya, bagi-bagi bagi-bagi baju baju. kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin Hmm. atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, ah saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja, dan pertunjukan itulah yang memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya, karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini ya penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan Ya. Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya uh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies ya, Mm-mm. uh, tentu saya rasa Ganjar ya kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ya. Ganjar pasti datang ke Makassar juga, karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting, dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar ya dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting, karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini pasti publik akan menilai ai pace Ganjar gitu ya, Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Iya, iya, iya. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Eh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan, dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari, dan tentu mereka akan membuat event ya yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini, dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih lebih parah lagi, karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih
lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Iya. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa eh, itu bisa menjadi penekanan, gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur, dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar, gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain, gitu ya. Betul, Uh, betul. uh, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini, gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain, gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak, tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang, tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik, gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik. Orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan, gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik, ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika
komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan. Dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali.
Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, Selamat gimana malam. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap, Selamat siap. malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena jalan sehat di Kota Makassar belakangan ini? Iya, memang saya rasa untuk pemilu ya, Ya, khususnya Pilpres bahkan hingga Pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya, ya, uh, untuk menunjukkan kekuatan dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat Pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan uh, menjadi agenda rutin gitu ya. Dan memang yang apa yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan uh, uh, ini menunjukkan bahwa atau berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres, atau pasangan capres cawapres yang banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak, yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar, untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar, dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya, dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya,
ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya, gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ, gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies, ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Ertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu. Dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib. Dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan, gitu. Siap, siap. Jadi jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum menentukan pilihan sebenarnya. Betul, betul. Jadi bukan sekedar swing voter ya, apa? Bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi saya rasa juga ya. Tidak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Karena ini kemudian menunjukkan Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang hadir. Dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Jadi sebenarnya ini untuk mendrive suara ya. Iya benar. Jadi yang begini-begini kan itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai masyarakat Makassar. Pesan itu yang yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar, dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang. Ya. Jadi sebelum jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan Prabowo Subianto sekaligus capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak. Iya. Ya, sekarang juga banyak. Seperti itu. Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? Iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin, ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off force ini gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan orang-orang yang dimobilisasi ya, dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang hadir di acaranya Anies. Artinya mereka ini disukai gitu ya, dan ini akan mendrive. Jadi kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, bagi-bagi baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa
Oh, banyak yang datang tawa Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, ah saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja. Dan pertunjukan itulah yang memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya, karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini ya penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya uh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies ya, uh, tentu saya rasa Ganjar ya kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ya, Ganjar pasti datang ke Makassar juga karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. ya betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar ya dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting, karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini pasti publik akan menilai ai pace Ganjar gitu ya, Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Uh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan, dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari, dan tentu mereka akan membuat event ya yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini, dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi, karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah
bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia? Ya, saya rasa eh, itu bisa menjadi penekanan gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur, dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain gitu ya. Betul, Uh, betul. uh, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi uh, uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak, tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat, dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali, bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang. Tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik. Orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan. Dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian apa
calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet, ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik, ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di
acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena jalan sehat di Kota Makassar belakangan ini? Iya, memang saya rasa uh, untuk pemilu ya, Ya, uh, khususnya pilpres bahkan hingga pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya, ya, uh, untuk menunjukkan kekuatan dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat buat pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan uh, menjadi agenda agenda rutin gitu ya. Dan memang yang apa yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama siapa, Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan uh, uh, ini menunjukkan bahwa atau berusaha ditunjukkan ya, berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres, atau pasangan capres cawapres yang banyak banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak, yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar, untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, uh, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar, dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan uh, uh, untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu. Dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang sorry, calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya, dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota jalan Makassar. Dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh, betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian
akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari ya, macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Ertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu. Dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib. Dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan gitu. Siap. Jadi eh, jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum Nah, menentukan pilihan sebenarnya. betul betul. Hmm. Jadi bukan sekedar swing swing voter ya. Apa? Bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi Nggak ada orang saya sini rasa kak ya? juga ya. Nggak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya Hmm. makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Ya. Karena ini kemudian menunjukkan Anies, misal Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang Ya. hadir, dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Ah. Ah, Jadi sebenarnya ini untuk ada. mendrive suara ya, Iya benar. mengalir ke Anies Jadi Baswedan. ya jadi yang begini-begini kan eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa Hmm. kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai sama masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar, dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto iya sekaligus iya, juga capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak. iya. Ya, sekarang juga banyak. Seperti itu. Nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya tidak belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa? Orang-orang yang dimobilisasi ya, dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa uh, uh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang hadir di acaranya Anies. Artinya mereka ini disukai gitu ya, dan ini akan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, Ya, bagi-bagi hadiah. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya
belum punya pilihan akan pilih, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja. Dan pertunjukan itulah yang memberi kesan memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya, karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini ya penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya uh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies ya, tentu saya rasa Ganjar, ya kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ganjar pasti datang ke Makassar juga, karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting, dan kita tunggu saja, pasti dalam waktu dekat ini Ganjar ya dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting, karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini, pasti publik akan menilai pace Ganjar gitu ya, Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan, dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari, dan tentu mereka akan membuat event ya yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini, dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi, karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa itu bisa menjadi penekanan gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama, diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua,
Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur, dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain Ya, gitu ya. betul Uh, Kak. uh, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi uh, uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar uh, uh, bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak. Sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak. Tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang, tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik, orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan, dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event
politik yang sangat penting yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet, ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik, ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malang melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena Jalan Sehat di Kota Makassar belakangan ini? Ya, memang saya rasa untuk
pemilu ya, Ya, uh, khususnya pilpres bahkan hingga pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya, ya, uh, untuk menunjukkan kekuatan dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat buat pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan uh, menjadi agenda agenda rutin gitu ya. Dan memang yang apa yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama siapa, Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan uh, uh, ini menunjukkan bahwa atau berusaha ditunjukkan ya, berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres, atau pasangan capres cawapres yang banyak banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak, yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar, untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, uh, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar, dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan uh, uh, untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya, dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh, betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar
dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu. Dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib. Dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan gitu. Siap, siap. Jadi eh, jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum Nah, menentukan pilihan sebenarnya. betul betul. Hmm. Jadi bukan sekedar swing swing voter ya. Apa? Bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi Nggak ada orang saya sini rasa kak ya? juga ya. Nggak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya Hmm. makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Ya. Karena ini kemudian menunjukkan Anies misal Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang Ya. hadir dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Ah. Ah, Jadi sebenarnya ini untuk ada. mendrive suara ya, Iya benar. mengalir ke Jadi Anies jadi Baswedan. ya jadi yang begini-begini kan eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa Hmm. kami populer di Makassar, kami ini Iya. dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto iya sekaligus iya, juga capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak. iya. Ya, sekarang juga banyak. Nah, Seperti itu. nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya tidak belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off force ini gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa? Orang-orang yang dimobilisasi ya, Hmm. dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa uh, uh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang Hmm. hadir di acaranya Anies. Artinya mereka ini disukai gitu ya, Ya. dan ini kan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, Ya. bagi-bagi Hadiah. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin Hmm. atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja. Dan pertunjukan itulah yang memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh,
banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya. Karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini ya penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies ya, uh, tentu saya rasa Ganjar, ya kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ya. Ganjar pasti datang ke Makassar juga, karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting, dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar ya, dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting. Karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini, pasti publik akan menilai ai pace Ganjar gitu ya. Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Eh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan, dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari, dan tentu mereka akan membuat event ya, yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini, dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi, karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa itu bisa menjadi penekanan gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama, diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya, bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur, dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar gitu ya.
akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain Ya, gitu ya. betul Uh, Kak. uh, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga uh, 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 ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar uh, uh, bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak. Sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak. Tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur. Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang. Tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik. Orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan. Dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya,
apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Cak Amin nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik, ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena jalan sehat di Kota Makassar belakangan ini? Iya, memang saya rasa untuk pemilu ya, khususnya Pilpres bahkan hingga Pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. untuk menunjukkan kekuatan, dan
semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat buat Pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan uh, menjadi agenda agenda rutin gitu ya. Dan memang yang apa yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama siapa Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan uh, uh, ini menunjukkan bahwa atau berusaha ditunjukkan ya, berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres, atau pasangan capres cawapres yang banyak banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak, yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar, dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu. Dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya, dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh, betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin dengan 2 hari macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu. Dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa
unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib, dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan, gitu. Siap, siap. Jadi eh, jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum menentukan pilihan sebenarnya. Betul, betul. Jadi bukan sekedar swing voter ya. Apa? Bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi Nggak ada orang saya sini rasa kak ya? juga ya. Nggak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Ya, Karena ini kemudian menunjukkan Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang ya. hadir. Dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Nah, Ah, jadi sebenarnya ini untuk ada. mendrive suara ya, Iya benar. mengalir ke Jadi Anies jadi Baswedan. ya jadi yang begini-begini kan eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai sama masyarakat Makassar. Pesan itu yang yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar, dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, ya. Jadi Nah, sebelum sebelum jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan Prabowo Subianto sekaligus iya iya, sebagai capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak, iya. ya, sekarang juga banyak. Nah, Seperti itu. nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? ya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off force ini gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan orang-orang yang dimobilisasi ya, dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa uh, uh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang hadir di acaranya Anies, artinya mereka ini disukai gitu ya, dan ini akan mendrive. Jadi kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, Ya, bagi-bagi baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa oh banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja, dan pertunjukan itulah yang memberi kesan memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya
diserang terus sama sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu, gitu ya. Karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah, ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini, ya, penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan, Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies, ya, uh, tentu saya rasa Ganjar, ya kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ya, Ganjar pasti datang ke Makassar juga, karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. ya betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting, dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar, ya, dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa, karena ini penting. Karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini, pasti publik akan menilai ai pace Ganjar, gitu ya. Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Eh, Mending kita pilih Anies, gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan, dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari, dan tentu mereka akan membuat event, ya, yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini, dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi, karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa itu bisa menjadi penekanan, gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama, diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model, ya, bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur, dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar, gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar,
itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain Ya, gitu ya. betul Ah, betul. ah, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi uh, uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga uh, 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 ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar uh, uh, bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak, tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang. Tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik. Orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan. Dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin nanti
publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik, ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena jalan sehat di Kota Makassar belakangan ini? Ya, memang saya rasa untuk pemilu ya, khususnya Pilpres bahkan hingga Pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Untuk menunjukkan kekuatan, dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan
gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib, ya, khususnya buat buat pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan uh, menjadi agenda agenda rutin gitu ya. Dan memang uh, yang apa yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama siapa, Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan uh, uh, ini menunjukkan bahwa atau berusaha ditunjukkan, ya, berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres, atau pasangan capres cawapres yang banyak banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak, yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar, untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, uh, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar, dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan uh, uh, untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu. Dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang sorry, calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya, dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota Jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh, betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari ya, macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu. Dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib, dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih, juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan gitu.
Jadi eh, jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum Nah, menentukan pilihan sebenarnya. betul betul. Hmm. Jadi bukan sekedar swing swing voter ya. Apa? Bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter kan artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi Kan ada orang saya sini rasa kak ya? juga ya. Tidak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya Hmm. makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Ya. Karena ini kemudian menunjukkan Anies misal Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang Ya. hadir dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Ah. Ah, Jadi sebenarnya ini untuk ada. mendrive suara ya, Iya benar. mengalir ke Anies Jadi Baswedan. ya jadi yang begini-begini kan eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa kami Hmm. populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai sama masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, jalan gembira ini kan ada juga jalan anti mager yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto sekaligus iya iya, juga capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak, iya. ya, sekarang juga banyak Nah, seperti itu. nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya tidak belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa? Orang-orang yang dimobilisasi ya, Hmm. dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa eh, eh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang hadir di acaranya Anies, artinya mereka ini disukai gitu ya, Ya. dan ini akan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, Ya, bagi-bagi hadiah. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin Hmm. atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa oh banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja, dan pertunjukan itulah yang memberi memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya, karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga
misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah, ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini, ya, penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan, Ya. Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies, ya, Mm-mm. uh, tentu saya rasa Ganjar, ya kita tunggu saja gitu, dalam waktu dekat ini Ya, Ganjar pasti datang ke Makassar juga karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. ya betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar, ya, dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa karena ini penting. Karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini, pasti publik akan menilai pace Ganjar gitu ya. Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan. Ini Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Eh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari dan tentu mereka akan membuat event, ya, yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa itu bisa menjadi penekanan, gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model, ya, bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar, gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain, gitu ya. Betul, Ah, betul. ah,
termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya, menjadi uh, uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak. Sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak. Tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat, dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali, bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang, tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik, dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik. Orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan, dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya, yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih
calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena jalan sehat di Kota Makassar belakangan ini? Ya, memang saya rasa untuk pemilu ya, khususnya pilpres bahkan hingga pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Untuk menunjukkan kekuatan, dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan menjadi agenda rutin gitu ya. Dan memang yang
yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama siapa, Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta dan uh, uh, ini menunjukkan bahwa atau berusaha ditunjukkan ya, berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres atau pasangan capres cawapres yang banyak banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh, betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin, dengan 2 hari macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu, dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib, dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan gitu. Siap-siap. Jadi jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum menentukan pilihan sebenarnya. Betul. Jadi bukan sekedar swing voter ya,
bukan swing voters, undecided voter ya. Kalau swing voter kan artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang Iya. kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi Nggak ada orang sini saya rasa kak ya? juga ya. Nggak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya Hmm. makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Ya. Karena ini kemudian menunjukkan Anies misal Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang Iya. hadir dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Ah. Ah, Jadi sebenarnya ini untuk ada. mendrive suara ya, Iya benar. mengalir ke Jadi Anies jadi Baswedan. ya jadi yang begini-begini kan eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa Hmm. kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, Jalan Gembira ini kan ada juga Jalan Anti Magar yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto iya sekaligus iya, juga capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak. iya. Ya, sekarang juga banyak. Nah, Seperti itu. nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya tidak belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa? Orang-orang yang dimobilisasi ya, Hmm. dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa uh, uh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang Hmm. hadir di acaranya Anies. Artinya mereka ini disukai gitu ya, Ya. dan ini kan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, Ya. bagi-bagi Hadiah. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin atau Hmm. uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja, dan pertunjukan itulah yang memberi memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya, karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian
dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini ya penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan Ya. Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies ya, uh, tentu saya rasa Ganjar ya kita tunggu saja gitu dalam waktu dekat ini Ya. Ganjar pasti datang ke Makassar juga karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar ya dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa karena ini penting karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini pasti publik akan menilai ai pace Ganjar gitu ya, Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Uh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari dan tentu mereka akan membuat event ya yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Ya. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa itu bisa menjadi penekanan, gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar, gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain Ya, gitu ya. betul Uh, betul. uh, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar, dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya?
menjadi uh, uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak, tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat, dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang, tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek apa ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik. Orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan, dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya. Yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan
pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini, karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. Ya. Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena jalan sehat di Kota Makassar belakangan ini? Ya, memang saya rasa untuk pemilu ya, khususnya pilpres bahkan hingga pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Untuk menunjukkan kekuatan, dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan menjadi agenda rutin gitu ya. Dan memang yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan ini menunjukkan
bahwa atau berusaha ditunjukkan ya berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya mereka adalah capres dan cawapres atau pasangan capres cawapres yang banyak banyak disukai orang dan ini penting ya dengan menghadirkan orang yang sekian banyak yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya khususnya dan di Sulawesi Selatan Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya memenuhi ruas-ruas kota Jalan Makassar dan ketika ini kemudian dipublikasikan ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya ataupun didengarkan melalui siaran radio dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin dengan 2 hari macet ini ya waktu PKS konsolidasi di Hertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan gitu. Siap. Jadi jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum menentukan pilihan sebenarnya. Betul. Jadi bukan sekedar swing voter ya, bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi saya rasa juga ya. Tidak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya.
Karena ini kemudian menunjukkan Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang Iya. hadir, dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Ah. Ah, Jadi sebenarnya ini untuk ada. mendrive suara ya, Iya benar. mengalir ke Jadi Anies jadi Baswedan. ya jadi yang begini-begini kan eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa Hmm. kami populer di Makassar, kami ini Iya. dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai sama masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar, dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, Jalan Gembira ini kan ada juga Jalan Anti Magar yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto sekaligus iya iya, juga capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak, iya. ya, sekarang juga banyak Nah, seperti itu. nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin, ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan, ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini, gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa, orang-orang yang dimobilisasi, ya, Hmm. dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa uh, uh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang Hmm. hadir di acaranya Anies. Artinya mereka ini disukai gitu ya, Ya. dan ini kan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door prize, Ya. bagi-bagi Hadiah. baju kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin Hmm. atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja, dan pertunjukan itulah yang memberi memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya, karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah, ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini, ya, uh, 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 uh,
penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan Ya. Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies ya, uh, tentu saya rasa Ganjar ya kita tunggu saja gitu dalam waktu dekat ini Ya, Ganjar pasti datang ke Makassar juga karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. ya betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar ya dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa karena ini penting karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini pasti publik akan menilai ai pace Ganjar gitu ya, Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Iya, iya. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Uh, Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari dan tentu mereka akan membuat event ya yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih rame, kami lebih dicintai dibanding kedua calon yang sudah bikin sebelumnya, gitu. Iya. Jadi yang menarik tadi ada juga poin yang saya catat bahwa Makassar ini bisa mempengaruhi wilayah lain. Bahkan memang dari dulu Makassar sudah menjadi gerbang untuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Ya. Bisakah misalnya Kak, kalau misalnya ketika kita memenangkan Makassar, maka ya itu sudah bisa menjadi indikator untuk memenangkan di timur Indonesia. Ya, saya rasa itu bisa menjadi penekanan, gitu ya. Karena itu tadi bahwa yang pertama diaspora Makassar itu tersebar di seluruh Indonesia Timur. Yang kedua, Makassar ini menjadi apa? Menjadi role model ya bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur dan juga sumber-sumber informasi berjejaring itu juga di Indonesia Timur juga berpusat di Makassar, gitu ya. Dan akhirnya Makassar itu selalu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur yang akan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Makassar itu akan menjalar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur gitu ya. Taruhlah misalnya di tahun 98 itu yang menularkan ide-ide reformasi, pergerakan-gerakan reformasi itu awalnya di Makassar lalu menjalar ke daerah-daerah lain gitu ya. Betul, Uh, betul. uh, Termasuk misalnya tren-tren politik yang lain itu biasanya berasal dari sini gitu, Makassar dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjalar ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita menjadi apa ya? Menjadi uh, bukan pedoman juga sih, tapi daerah yang punya pengaruh luar biasa karena kemudian selalu diamati perkembangannya oleh daerah-daerah lain dan selalu dicontoh apa yang terjadi di Makassar oleh daerah lain di Indonesia Timur.
Sehingga dan tadi ada jaringan-jaringan diaspora Makassar di berbagai wilayah Indonesia Timur, sehingga ini sangat sangat memungkinkan ya Makassar bisa mempengaruhi daerah-daerah lain, dan indikator misalnya dalam pemilu menjadi indikator kalau sudah menguasai Makassar berarti sudah bisa menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak. Sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk kita dalami terkait jalan sehat atau jalan santai atau tadi diberikan nama jalan gembira. Nah, ke depan ini masih ada lagi Kak. Tanggal 29 Oktober Prabowo akan datang kembali ke Makassar untuk jalan sehat, dan hadiahnya saya lihat lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi closing dari Kak Ali, bagaimana sebenarnya konsolidasi massa di Makassar ini. Apakah yang menang konsolidasi massa yang paling banyak massanya itu akan menjadi pemenang di Makassar ataupun Indonesia Timur? Silakan Kak, closing statement dari Kak Ali. Iya, jadi konsolidasi massa seperti ini, pertunjukan kekuatan seperti ini tidak menjadi indikator kemenangan ya bagi seseorang ataupun pasangan capres cawapres, ya, tidak menjadi indikator bahwa kalau yang rame datang pasti kemudian akan menang. Tapi kemudian konsolidasi massa seperti ini akan menimbulkan efek ke publik gitu ya, yang mempengaruhi publik, dan bisa juga berefek pada munculnya trust dari publik. Orang yang tadinya tidak terlalu dihiraukan gitu ya, ketika tiba-tiba muncul dengan massa yang sangat besar, itu bisa menimbulkan trust pada publik ya, bahwa oh ini orang memang dicintai oleh publik. Ayo kita pilih dia, dan efek-efek psikologi seperti itu yang akan muncul ketika komunikasi-komunikasi seperti model-model seperti ini dilakukan gitu ya, model-model pertunjukan kekuatan gitu, unjuk kekuatan, dan ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke publik. Makanya kemudian calon-calon ini pasti akan sangat menekankan ini, karena ini menjadi bagian penting dari kampanye mereka. Ketika mereka datang, di mana mereka datang itu ramai, sebenarnya bukan itu indikator kemenangan, tapi itu indikator yang dijadikan publik untuk membangun trust, lalu kemudian memberikan suaranya untuk orang tersebut atau untuk partai tersebut. Jadi ini menjadi event politik yang sangat penting, yang pasti akan selalu dilakukan dan menjadi agenda utama, agenda rutin dalam setiap proses-proses kampanye. Jadi kedepannya kita tunggu lagi nih ya, apakah nanti acaranya Prabowo jalan macet ya, apakah massa membanjiri juga, dan kedepannya pasti Ganjar juga akan menyusul bikin kegiatan begini, karena kalau dibiarkan Prabowo dan Caimin nanti publik Makassar itu akan lupa sama Ganjar gitu ya, yang mereka ingat itu pasti Anies dan Prabowo saja, dan saya rasa PDIP tidak mau hal itu terjadi, dan pasti dalam waktu dekat mereka akan bikin hal yang seperti ini juga untuk meyakinkan publik ya, untuk menumbuhkan trust pada publik, dan ujung-ujungnya adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih calon-calon presiden yang didukung. Saya rasa itu. Terima kasih Kak Ali sudah bergabung Ya, bersama kita. Sehat-sehat selalu, dan sudah terima kasih. memberikan referensinya ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Oke Tribuners, itu tadi bincang saya dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, SIP, MSc. Selamat ketemu lagi di acara-acara Tribun selanjutnya, dan silakan Anda menyimpulkan sendiri terkait konsolidasi jalan sehat ini.
karena pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian dari saya Hasim Arfa, dan bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum Tribun Timur. Oke, hari ini kita akan membahas bahwa Tribuners, acara Jalan Santai bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah tadi pagi. Peserta memadati jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman Makassar depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Kehadiran peserta yang membludak membuat pasangan Anies Caimin optimis meraih hasil signifikan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Benarkah? Bersama kami telah hadir pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto. Pak Bang Ali ini adalah dosen ilmu politik di FISIP Unhas, dan beliau sudah malam melintang dalam masalah pemilihan umum dan pemilihan presiden beberapa tahun belakang ini, banyak mengomentari dan banyak mengulas fenomena. Oke, kita sapa dulu Bang Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Siap. Selamat malam Tribuners. Iya, bisa disapa dulu Tribuners Kak malam hari ini. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, senang malam ini bisa hadir di acara diskusi ini ya. 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 Oke, langsung aja Kak. Ini kan Jalan Sehat ini Kota Makassar, kita angkat tema Makassar milik siapa di 2024. Iya. Masa membludak di jalan santai atau di jalan gembira Anies dan Caimin. Gimana kita melihat fenomena jalan sehat di Kota Makassar belakangan ini? Iya, memang saya rasa untuk pemilu ya, khususnya Pilpres bahkan hingga Pileg, agenda pengerahan massa ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Untuk menunjukkan kekuatan, dan semakin besar kekuatan yang hadir gitu ya, itu semakin prestis pula sebuah pertunjukan kekuatan itu dilakukan gitu. Dan ini yang saya rasa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi agenda wajib ya, khususnya buat Pilpres, dan ini sudah berlangsung saya rasa di tiap pemilu, dan menjadi agenda rutin gitu ya. Dan memang yang terjadi tadi ya, jalan gembira bersama Anies Baswedan dan Caimin ini juga dibanjiri peserta, dan ini menunjukkan bahwa atau berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan capres kacang-kacangan gitu ya. Mereka adalah capres dan cawapres atau pasangan
capres cawapres yang banyak banyak disukai orang, dan ini penting ya, dengan menghadirkan orang yang sekian banyak yang tumpah ruah memenuhi ruas jalan di kota-kota Makassar untuk memberi kesan ke publik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya cuma ini, memberi kesan ke publik, tapi saya rasa tujuan ini jauh kemudian akan direspon oleh publik gitu. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi ini upaya untuk mempengaruhi psikologi publik. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar sebenarnya pemilih kita itu kan pemilih yang pragmatis gitu ya. Nah, apa hubungannya pemilih pragmatis dengan jumlah orang banyak? Nah, dalam konteks ataupun dalam beberapa teori psikologi, uh, unjuk kekuatan itu akan meyakinkan pemilih pragmatis untuk memilih orang yang menang. Nah, secara teoritis ya, orang-orang pragmatis itu akan memilih kandidat yang punya dukungan suara besar. Nah, karena sekarang belum banyak survei yang beredar dan keduanya belum capres, maka unjuk kekuatan itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang populer gitu, dan ini akan mendrive orang untuk memilih ya mereka gitu, karena mereka orang-orang populer gitu ya. Pemilih kita memang sebagian besar adalah pemilih pragmatis, tentu tidak mau memilih pemilih-pemilih yang calon-calon yang tidak populer. Nah, makanya kemudian unjuk kekuatan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa di Makassar ya, khususnya dan di Sulawesi Selatan, Caimin dan Anies dan Caimin ini adalah tokoh yang disukai publik. Buktinya yang hadir itu banjir ya, memenuhi ruas-ruas kota Jalan Makassar, dan ketika ini kemudian dipublikasikan, ditonton oleh orang, dibaca di media cetak ya, ataupun didengarkan melalui siaran radio, dan juga dirasakan efeknya orang 2 hari terakhir ini macet, tentu orang mulai berpikir bahwa oh betul-betul ini Anies dan Caimin ini banyak pendukungnya di Makassar. Nah, orang-orang yang tadinya ragu itu kemudian akan lebih terbangun preferensinya gitu. Jadi fungsi unjuk kekuatan itu ya di situ gitu ya, untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang tadinya belum yakin ke Anies ya, belum yakin tentang kemenangan Anies dan Caimin dengan 2 hari macet ini ya, waktu PKS konsolidasi di Ertasning itu kan juga macetnya luar biasa itu. Lalu tadi juga ini yang orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan yang melihat kemudian akan semakin merasa yakin bahwa mereka bisa menang di Makassar gitu, dan tentu tadi pemilih pragmatis ini akan memilih orang yang probabilitas untuk menangnya itu besar. Maka ini yang dilakukan. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa unjuk kekuatan ini pasti menjadi agenda wajib, dan juga selain tadi untuk meyakinkan pemilih juga memberi tekanan psikologis ke pihak-pihak lawan gitu. Siap. Jadi jalan sehat atau jalan gembira tadi ini sebenarnya ingin merebut swing voter ya, yang selama ini belum menentukan pilihan sebenarnya. Betul. Jadi bukan sekedar swing voter ya, bukan swing voter, sebenarnya undecided voter ya. Kalau swing voter artinya suaranya Prabowo sama Ganjar yang mau dicuri. Undecided voter memang kalau kita lihat survei memang di Sulsel undecided voternya masih banyak. Tapi saya rasa juga ya. Tidak ada orang sini. The next JK belum muncul di sini. Iya, makanya kemudian yang begini-begini ini penting gitu ya. Karena ini kemudian menunjukkan Anies Caimin ini disuka di Makassar, banyak sekali orang yang hadir, dan undecided voter ini akan terdrive kan. Oh iya tahu. Jadi sebenarnya ini untuk mendrive suara ya
Iya, benar. mengalir ke Jadi Anies jadi Baswedan. ya jadi yang begini-begini kan eh, itu upaya untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa Hmm. kami populer di Makassar, kami ini dicintai di Sulawesi Selatan. Makanya maafkan kami misalnya kalau 2 hari ini macet karena kami terlalu disukai sama masyarakat Makassar. Iya. Pesan itu yang coba yang pasti mereka mau kirimkan. Dan tadi undecided voter ini akan menerimanya sebagai sebuah sebuah sinyal-sinyal yang mungkin akan ditafsirkan bahwa oh ini kemungkinan orang ini dicintai di Makassar, disukai di Makassar dan kemungkinan besar memenangkan pemilu di Makassar karena banyak sekali yang datang, Hmm. ya. Jadi Nah, sebelum sebelum hmm, Jalan Gembira ini kan ada juga Jalan Anti Mager yang dihadiri oleh Menhan hmm, Prabowo Subianto sekaligus iya iya, sebagai capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dan bagaimana kita melihat ternyata yang lalu juga itu banyak, iya. ya, sekarang juga banyak Nah, seperti itu. nah, Bagaimana kita melihat sebenarnya psikologi pemilih di Makassar ini? iya, tadi saya bilang itu kan memang untuk pertunjukan gitu ya. Jadi yang hadir itu kan sebenarnya belum tentu juga akan memilih Anies atau Caimin ataupun yang kemarin nanti mager itu akan memilih Prabowo. Tapi kemudian yang digerakkan adalah jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan untuk show off ini, show off force ini gitu, untuk unjuk kekuatan ini. Jadi sebenarnya yang hadir itu kan apa? Orang-orang yang dimobilisasi ya, Hmm. dan tujuannya ya untuk menunjukkan ke Makassar, ke Sulawesi Selatan bahwa eh, eh, banyak sekali yang hadir di acaranya Prabowo, banyak sekali yang Hmm. hadir di acaranya Anies. Artinya mereka ini disukai gitu ya, Ya. dan ini akan mendrive. Jadi kita kita yakin juga, makanya kemudian acara-acara ini pasti selalu ada disertai yang namanya door Iya, prize, ada bagi-bagi door baju prize. kaos, bahkan bagi-bagi nasi bungkus, sampai kemudian bagi-bagi kupon bensin Hmm. atau uang transport. Karena tujuannya memang supaya massa yang datang itu banyak. Nah, di media ataupun orang-orang yang melihat, mereka tidak melihat proses itu. Yang mereka lihat bahwa oh, banyak yang datang tahu Prabowo, banyak yang datang Anies. Mereka tidak melihat bagaimana itu dimobilisasi gitu ya. Yang mereka lihat hanya tampilan bahwa oh, banyak yang hadir. Dan ini kemudian membuat mereka, iya tahu Anies disuka sama masyarakat Makassar misalnya, Prabowo disuka sama masyarakat Makassar misalnya. Akhirnya mereka yang tadinya belum punya pilihan akan pilih, ah saya pilih Prabowo saja deh, atau saya pilih Anies saja deh. Banyak juga orang Makassar yang suka. Eh, Buktinya tadi tumpah-tumpah masanya gitu. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi di belakang panggung. Yang mereka lihat hanya pertunjukannya saja, dan pertunjukan itulah yang memberi kesan apa memberi kesan bahwa mereka disukai. Nah, uh, uh, banyak kok saya rasa yang kegiatan-kegiatan begini juga yang sebenarnya menimbulkan polemik di akhirnya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Anies pernah datang dan yang menjemputnya di bandara sepi, sampai kemudian Pak Dhani misalnya diserang terus sama sama siapa, Ahmad Ali, sekjennya Nasdem, gara-gara itu gitu ya, karena itu tadi bahwa bukan hanya itu yang dilihat, nanti yang diberitakan juga, misalnya diangkat misalnya untuk press release-nya, misalnya yang hadir di bandara berapa orang yang jemput, kemacetannya yang ditimbulkan seberapa parah ya, dan berapa juta orang atau berapa kilometer jalan yang kemudian ditutup, dipenuhi oleh massa. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai pesan yang dikirimkan ke publik bahwa kami dicintai, kami disukai, dan silahkan pilih kami karena kami akan menang. Kira-kira itu yang dikirimkan ke publik. Makanya kemudian tadi saya bilang show of force ini ya penting sekali untuk mempengaruhi publik yang belum punya pilihan Ya. Nah, gitu. ini Ganjar, kemudian Prabowo sudah menggelar konsolidasi jalan sehat. Nah, kita lihat ini Pak Ganjar sebagai calon presiden dari
PDIP dan P3 nampaknya juga belum bergerak untuk melakukan kegiatan serupa. Bagaimana kita melihat itu? Ya, saya rasa dengan adanya eh, apa pengumpulan massa atau unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies ya, tentu saya rasa Ganjar ya kita tunggu saja gitu dalam waktu dekat ini Ganjar pasti datang ke Makassar juga karena Makassar juga menjadi wilayah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, betul. Sulawesi Selatan juga menjadi daerah penting untuk mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat-masyarakat lain di sekitar Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, itu sangat tergantung juga, sangat dipengaruhi juga bagaimana penerimaan-penerimaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap calon-calon tersebut. Makanya kemudian ini menjadi penting dan kita tunggu saja. Pasti dalam waktu dekat ini Ganjar ya dan partai-partai pendukungnya akan menggelar kegiatan serupa dan juga akan dibanjiri oleh massa karena ini penting karena kalau mereka tidak lakukan hal yang seperti ini pasti publik akan menilai pace Ganjar gitu ya, Ganjar akan kalah di Sulawesi Selatan ini. Anies ini banjir sekali masanya kemarin. Mending kita pilih Anies gitu ya. Ganjar tidak berani datang ke Sulawesi Selatan dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang dihindari dan tentu mereka akan membuat event ya yang kira-kira lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini dan mungkin kemacetannya mungkin akan lebih parah lagi, jumlah massa yang dimobilisasi akan lebih parah lagi karena pasti mereka mau mengirimkan pesan yang lebih besar ke publik Makassar bahwa kami lebih ramai